Baik, di sini saya akan menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kelebihan dan kekurangan ditemukan pada teknik uji anti malaria dan teknik uji anti tuberkulosis. Di mana pada jurnal ini saya ambil uji aktivitas anti malaria ekstrak garing daun Titania di falcifolia pada mencit yang diinfeksi Plasmodium bergae, anti-malarial activity of dry extract of Titania di falcifolia leaves on Plasmodium bergae infected mice. Pada jurnal ini untuk teknik uji anti malaria itu menggunakan secara in vivo menggunakan analisis probit. Tes analisis probit ini apa? Tes analisis probit ini adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menghitung tingkat keparahan atau kepekaan parasit malaria terhadap suatu anti malaria tertentu. Metode ini melibatkan analisis data dosis respon di mana jumlah parasit yang bertahan hidup setelah perlakuan dengan anti malaria berbagai dosis diamati dan kemudian dianalisis menggunakan model probit untuk menentukan konsentrasi yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Untuk kelebihan dari tes analisis probit anti malaria ini, yang pertama adalah menghasilkan kurva dosis respon, di mana tes analisis probit ini memungkinkan pembuatan kurva dosis respon yang memperlihatkan hubungan antara dosis obat dan respon parasit. Ini memberikan informasi tentang tingkat efektivitas obat dalam menghambat atau membunuh parasit malaria. Yang kedua adalah memungkinkan perhitungan LC50 dan LC90, di mana nilai LC50 dan LC90 ini merupakan konsentrasi obat yang diperlukan untuk membunuh 50% dan 90% dari populasi parasit malaria yang diuji. Yang ketiga ada identifikasi resistensi obat. Dengan menggunakan tes analisis probit, kita dapat mengidentifikasi kemungkinan resistensi parasit malaria terhadap suatu anti malaria. Untuk kekurangan dari metode analisis probit ini, yang pertama ada keterbatasan dalam memperhitungkan variabilitas genetik. Metode analisis probit dalam uji anti malaria in vivo cenderung mengabaikan variabilitas genetik antara individu yang diuji. Variabilitas ini dapat mempengaruhi respon terhadap pengobatan anti malaria dan ketidakrelevan genetik dalam sampel uji. Yang kedua, ada tidak memperhitungkan resistensi parasit. Analisis probit ini mungkin tidak memperhitungkan resistensi parasit terhadap obat anti malaria yang diuji. Jika ada resistensi terhadap obat tertentu di populasi parasit, analisis probit mungkin gagal memberikan perkiraan yang akurat tentang efektivitas obat dalam populasi. Yang ketiga ada keterbatasan dalam mereplikasi kondisi manusia secara akurat. Metode analisis probit ini dalam uji anti malaria in vivo ini sering dilakukan pada hewan percobaan atau model in vivo lainnya. Meskipun model hewan dapat memberikan wawasan tentang respon biologis terhadap obat, mereka mungkin tidak mereplikasikan kondisi manusia secara akurat, menghasilkan hasil yang kurang relevan untuk penggunaan pada manusia. Untuk teknik uji anti tuberkulosis yang kedua itu saya menggunakan jurnal uji aktivitas tumbuhan sebagai anti tuberkulosis. Di mana pada jurnal ini tuh aktivitas yang ditunjukkan tumbuhan itu dinilai berdasarkan dari kadar hambat minimum atau minimum inhibitory concentration. Di mana teknik MIC ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam uji sensitivitas antibiotik termasuk dalam uji anti tuberkulosis. Metode MIC ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi minimum dari suatu obat yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri patogen, dalam hal ini bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan tuberkulosis. Metode MIC ini berguna dalam menentukan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dan membantu dalam memilih regimen pengobatan yang tepat untuk pasien TB. Untuk kelebihan dari metode ini, yang pertama adalah pengukuran kuantitatif. Dalam pengukuran kuantitatif, MIC memberikan data yang akurat tentang seberapa kuat suatu zat dalam menghambat pertumbuhan bakteri.
bakteri TB. Hal ini memungkinkan perbandingan langsung antara efek antibakteri dari berbagai zat atau formulasi obat. Yang kedua adalah standar internasional. MIC telah menjadi standar internasional untuk mengukur sensitivitas antibiotik terhadap bakteri, termasuk bakteri TB. Hal ini memungkinkan hasil yang konsisten dan dapat diinterpretasikan secara universal. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan skala. MIC dapat diukur pada berbagai tingkat konsentrasi zat yang diuji, sehingga memberikan informasi tentang kisaran konsentrasi di mana zat tersebut efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri TB. Untuk kekurangan dari metode MIC sendiri adalah MIC dilakukan dalam kondisi laboratorium berbeda dari lingkungan tubuh manusia. Oleh karena itu, hasil MIC mungkin tidak selalu mencerminkan efektivitas suatu zat dalam mengobati TB dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah tidak memperhatikan faktor-faktor biologis. MIC hanya mengukur kemampuan zat untuk menghambat pertumbuhan bakteri TB secara in vivo, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor biologis kompleks yang mungkin mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan TB. Yang ketiga, tidak menentukan aktivitas bakterisidal. MIC hanya menentukan konsentrasi zat yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, tanpa memberikan informasi apakah zat tersebut juga mampu membunuh bakteri secara efektif.